Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ratu Maheswari Gayatri. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kebudayaan seni tembang Cianjuran. Slogan saya, lestarikan seni tradisional meskipun budaya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kebudayaan seni tembang Cianjuran. Apakah kalian sudah mengetahui tentang kebudayaan seni tembang Cianjuran? Apakah kalian sudah tidak asing lagi mendengar tembang Cianjuran? Alat musik apa yang akan mengiringi seni tembang Cianjuran? Pasti kalian sudah banyak pertanyaan-pertanyaan seputar tembang Cianjuran. Mari kita bahas satu persatu apa itu seni tembang Cianjuran. Memawas atau tembang Cianjuran adalah seni vokal Sunda dengan iringan alat musik kacapi indung, kacapi rincik, suling, dan rebab. Budaya asli kota Tauco ini pertama kali diciptakan Bupati Cianjur, Raden Arya Adipati Kusumah-Ningrat, atau yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Di wilayah Cianjur, kesenian ini dikenal dengan nama Mamaos yang berarti bacaan. Ketika Mamaos menyebarkan ke daerah lain dan lagu-lagu yang menggunakan pola pupuh telah banyak, masyarakat di luar Cianjur dan beberapa perkumpulan di Cianjur menyebut Mamaos dengan nama tembang Sunda atau tembang Cianjuran. Nama tembang Sunda Cianjuran mulai digunakan sejak tahun 1930. Nama itu kemudian dikukuhkan tahun 1962 ketika diadakan musyawarah tembang Sunda Sapa Sundan di Bandung. Pada 1930, Radio Nirom Bandung menyiarkan kesenian ini dan menyebutnya dengan nama tembang Cianjuran. Cikal bakal Mamaos adalah seni pantun di era Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, seni pantun atau syair tembang ditujukan sebagai doa berdasarkan kepercayaan yang dianut masyarakat Sunda saat itu. Namun, oleh Dalem Pancaniti, seni pantun itu kemudian dikembangkan menjadi seni memawas dengan iringan alat musik berupa kacapi indung, kacapi besar, dan kacapi rincik, kacapi kecil, serta sebuah suling. Berbeda dengan pantun Sunda, syair Mamaos ini lebih banyak mengungkapkan pujian-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Mamaos juga digunakan dalam Pancaniti untuk menyiarkan agama Islam. Awalnya kesenian ini hanya dinyanyikan oleh kaum pria. Baru pada perempat pertama abad ke-20, Mamaos bisa dipelajari oleh kaum wanita. Hal itu terbukti dengan munculnya para juru Mamaos wanita seperti Raden Dewi Siti Sarah, Raden Dewi Anah Ruhana, Ibu Imong, Ibu Oo, Ibu Resna, dan Nyi Mas Saudah. Bahan Mamaos berasal dari berbagai seni suara Sunda seperti pantun, beluk, degung, serta tembang Macapat Jawa yang disebut pupuh. Lagu-lagu Mamaos yang diambil dari vokal seni pantun dinamakan lagu pantun atau pepantunan atau disebut pula lagu Pajajaran, sedangkan lagu-lagu yang berasal dari bahan pupuh disebut tembang. Keduanya menunjukkan kepada peraturan rumpaka atau teks, sedangkan teknik vokal keduanya menggunakan bahan-bahan olahan vokal Sunda. Namun pada akhirnya kedua teknik pembuatan rumpaka ini ada yang digabungkan. Lagu-lagu papantunan pun banyak yang dibuat dengan aturan pupuh. Pada masa awal penciptaannya, tembang Cianjuran merupakan revitalisasi dari seni pantun. Kacapi dan teknik memainkannya masih jelas dari seni pantun. Begitu pula lagu-lagunya hampir semuanya dari sajian seni pantun. Rumpaka lagunya pun mengambil dari cerita pantun Munding Laya di Kusuma. Pada masa pemerintahan Bupati Prawiradirja II, kesenian Mamaos mulai menyebar ke daerah lain. Salah satu tokoh yang berjasa menyebarkannya adalah Raden Ece Majid Natawirza. Tembang Cianjuran berisi tentang nasihat kehidupan, mengajarkan bagaimana harus bertingkah laku dan saling menghormati antara sesama makhluk. Manusia harus bisa belajar menerima segala kekurangan dan perbedaan dari siapapun yang ditemuinya, sehingga hidup bisa saling melengkapi dan menghindarkan dari perpecah belahan.
Tembang Cianjuran juga berupaya mengajak para pendengar untuk menghormati sejarah. Maksudnya adalah para leluhur yang telah menciptakan warisan seni maupun budaya sehingga bisa dipakai hingga saat ini. Di masa sekarang, masyarakat sudah mulai jarang mementaskan kesenian olah vokal Sunda unik tersebut. Para pelakunya pun sangat sedikit dan didominasi oleh generasi tua. Sementara generasi muda Cianjur disebut banyak yang tidak tahu seni mamaos. Namun, kesenian ini masih dimanfaatkan sebagai alat silaturahmi bagi kalangan budayawan setempat. Saat ini, mamaos juga telah bertransformasi menjadi seni hiburan seperti pada acara hajatan perkawinan, hitanan, dan berbagai acara lainnya. Pada tahun 2015, tembang Cianjuran ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di sini juga saya akan menjelaskan kecapi dengan berbagai jenis kecapi yang akan digunakan dalam tembang Cianjuran tersebut. Kecapi merupakan alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda, mamaos, Cianjuran, kawih, dan kecapi suling. Kata kecapi dalam bahasa Sunda juga merujuk kepada tanaman sentul yang dipercaya kayunya digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Kecapi parahu adalah suatu kotak resonansi yang bagian bawahnya diberi lubang resonansi untuk memungkinkan suara keluar. Sisi-sisi jenis kecapi ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai perahu. Pada masa lalu, kecapi ini dibuat dari bongkahan kayu dengan memahatnya. Kecapi siter merupakan kotak resonansi dengan bidang rata yang sejajar. Serupa dengan kecapi parahu, lubangnya ditempatkan pada bagian bawah, sisi bagian atas dan bawahnya membentuk trapesium. Saat ini, kotak resonansi kecapi dibuat dengan cara mengelem sisi-sisi 6 bidang kayu. Untuk kedua jenis kecapi ini, awalnya dawai-dawai diikat pada purut yang ada pada bagian depan kecapi. Untuk saat ini, tiap dawai diikatkan pada suatu sekrup kecil pada sisi kanan atas kotak. Dawai-dawai tersebut dapat ditaruh dalam berbagai sistem pelong, degung, soro, madenda, ataupun salendro. Ada beberapa jenis kecapi yaitu kecapi indung. Memimpin musik dengan cara memberikan intro, bridges, dan interlude, juga menentukan tempo. Untuk tujuan ini digunakan sebagai kecapi besar dengan 18 atau 20 dawai. Kecapi rincik. Kecapi rincik memperkaya iringan musik dengan cara mengisi ruang antar nada. Mengisi ruang antar nada dengan frekuensi-frekuensi tinggi, khususnya dalam lagu-lagu yang bermetrum tetap seperti dalam kecapi suling atau sekar panambi. Untuk tujuan ini digunakan sebagai kecapi yang lebih kecil dengan dawai yang jumlahnya sampai 15. Kecapi Wanda Anyar. Kecapi jenis ini digunakan untuk permainan kecapi yang hanya memerlukan satu orang pemain. Kecapi saja. Penggunaannya dapat digunakan untuk peran kecapi indung maupun kecapi rincik. Karena memiliki jangkauan nada yang luas, umumnya memiliki 20 senar. Kecapi Wanda Anyar juga dapat digunakan untuk mengiringi lagu-lagu modern Sunda. Mengapa tembang Cianjuran menggunakan alat musik kecapi? Mengapa tidak menggunakan alat musik kendang, gambang, ataupun musik yang lainnya? Oke, karena pada dasarnya dalam Panceniti sudah merancang khusus untuk membentuk sebuah tembang Cianjuran ini untuk menggunakan alat musik kecapi. Alasannya dikarenakan kecapi ini dilantunkan nada-nadanya yang merdu. Apabila digabungkan dengan tembang Cianjuran akan lebih merdu, bahkan lebih indah konsep tersebut. Tradisi Sunda tembang Cianjuran masih bisa kita lestarikan lebih jauh kembali perkembangannya. Walaupun di era zaman yang modern ini, kita harus tetap melestarikan budaya tradisional.
khususnya tembang Sunda Cianjuran, dengan melestarikan lebih jauh kembali apa itu seni tembang Cianjuran kepada masyarakat yang lainnya. Jangan pernah malu ketika kita ingin mempelajari tentang seni musik tradisional. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba hal baru yang unik dan menarik. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.